Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Pertama, dia toleransi. Kedua, withdrawal atau putus obat. Kalau dia toleransi itu artinya dia minum, besok lebih banyak gitu. Makin lama makin dosis yang sama itu tidak mempan lagi, sehingga dia akan makan lebih banyak. Yang kedua adalah kalau dia tidak minum, badannya kagak enak. Jadi dua hal itulah yang menunjukkan dia sudah mulai adiksi, kecanduan. Kalau namanya rehabilitasi, mereka kumpul rame-rame dan satu ada namanya behavioral therapy. Orang-orang kecanduan gitu dia ngumpul, mereka saling sharing bagaimana caranya mereka. Nah itu banyak membantu mereka. Dokter Jaya sekarang mau tanya dok, bakteri itu ada gunanya nggak sih buat di badan kita? Ada dong. Ada. Bakteri pembusuk itu yang di usus besar itu. Kalau nggak ada dia, kita makannya apa, keluarnya apa. Makan toge, keluar toge. Tapi ada bakteri yang ngerugiin. Banyak. Nah, banyakan mana tuh bakteri yang ngerugiin apa yang menguntungkan? Kalau orang sehat, yang menguntungkan lebih banyak. Di dalam badan kita. Di dalam liur kita, di mulut tuh isinya bakteri semua. Sepanjang saluran pencernaan tuh bakteri semua. Tapi kalau bakteri sekali waktu yang jelek itu banyak, nah itu mulai sakit kita. Tapi dokternya sering ngomongnya kuman ya? Bakteri sama kuman sama. Cuma tergantungnya kamu merasanya kayaknya enaknya apa. Iya, kalau dokter-dokter ngomongnya kuman. Kalau kita enaknya ngomongnya bakteri dok. Jadi saya nggak boleh ngikutin dokter. Nah kenapa saya tanya kayak gitu? Kan kita hari ini mau ngebahas satu hal yang menguntungkan dan merugikan kesehatan. Saya tanya karena bakteri kan banyak yang menguntungkan yang ada di dalam. Sedangkan bakteri itu kan mati gara-gara alkohol. Ya, betul kan dok? Saya pernah nonton satu pembuktian bahwa katanya alkohol itu sehat. Karena dengan cara minum alkohol, dia tetesin alkohol ke dalam suatu preparat yang isinya bakteri. Preparat itu apa sih? Preparat itu tempat buat naruh di mikroskop ya dok ya. Bakterinya mati dok. Iya, karena kenapa? Bakteri itu virus juga sama, dindingnya itu terdiri dari lemak. Lemak kalau karena alkohol, lemaknya hancur, bakterinya mati. Nah, dengan asumsi seperti itu dia bilang berarti alkohol tuh katanya bagus buat kesehatan. Iya, bukan soal begitu. Masalahnya yang ada adalah kalau tangan kita megang nih barang-barang yang ada kumannya, kita cuci pakai alkohol, nah itu memang betul kumannya mati. Tapi kalau kuman ada di badan, bukan cuma kuman yang mati, kita juga mati, Franky. Nah, itu makanya. Jadi itu kan informasi penyesatan. Iya. Makanya saya tanya sama Dokter Jaya, bakteri itu berguna nggak? Ternyata yang di badan kita justru banyak yang berguna. Jadi kalau kita minum alkohol nih dok, ya ngebunuh bakteri yang kita perluin kan, secara nggak langsung. Bukan soal gitu. Masalahnya alkoholnya sendiri itu membahayakan tubuh kita. Karena kenapa? Alkohol itu menyebabkan banyak sekali kerusakan di dalam badan. Yang pertama, liver yang paling sengsara. Liver bisa bikin hepatitis. Bisa bikin dia jadi pengerasan hati, sirosis hepatis. Bisa bikin kanker. Liver. Orang minum alkohol bisa bikin kanker di mulut. Kanker di tenggorokan. Kanker di lambung, bisa bikin kanker payudara. Kanker. Bisa bikin serangan jantung. Bisa bikin stroke. Jadi menyebabkan macam-macam penyakit. Tapi orang bilang kadang-kadang gini, kalau memangnya itu begitu berbahaya adalah racun, kenapa kok orang masih jual bir? Kenapa orang masih jual wine? Nah, wine menyehatkan katanya. Itu dia maksud saya. Nah, orang-orang barat nih dok, dia bilang minum wine sehari segelas bagus buat kesehatan. Nah, gimana sekarang dok? begini, minuman itu ada 3 macam.
Frankie. Hmm. Yang paling sering diminum. Pertama bir, Hmm. kedua wine, ketiga likor atau spirit. Oh, minuman yang beralkohol maksud. Ah. Saya pikir tadi dokternya pertama minuman tawar, manis, Enggak, oh dingin. enggak, ini alkohol itu Ah. itu yang 3. Karena 3 itu kita ngomong itu ya beda, yang namanya gua minum gitu. Minum apa? Minum bir. Kalau minum bir, satu kali minum itu 350 cc. Hmm. Itu namanya sekali minum. Satu gelas tuh gelas bir. Hmm. Kalau wine kan ada botol yang kecil, yang gelas kecil, gelas gede kan. Hmm. Yang disebut wine itu 150 cc, Frankie. Bukan yang gede, yang kecil. Dan biasanya juga nggak penuh. Iya, itu 150. Yang namanya minum ya segitu. Nah, kalau spirit ya itu nggak sampai segitu. Cuman berapa ya? 45 cc. Dia pakai hitungannya 1 sloki. Ya, itu 45 cc. Hmm. Jadi itu dulu kita sepakat. Yang namanya minum itu kalau bir 350, Hmm. kalau wine 150, Hmm. kalau spirit 45 cc. Itu sekali minum namanya. Hmm. Nah, orang bilang minum boleh apa enggak? Kadang-kadang kita bisa ngomong, kita nggak boleh ngomong bisa boleh apa enggak, tergantung cuaca. Hmm. Kalau kita tinggal di Siberia, di Rusia, nggak mungkin kamu nggak minum. Badan kamu itu pasti kedinginan setengah mati, tapi kalau minum kamu bisa bertahan. Hmm. Orang tua kadang-kadang rasanya dingin. Buat kita yang cuaca nggak apa-apa, dia rasanya dingin. Dia pergi ke mall aja pakai lengan pendek, ini udah dingin. Kadang-kadang pakai lengan panjang merasa dingin. Hmm. Dulu nenek saya, kalau dia gitu dia minum AO, Rakobat, yang cap orang tua itu. 1 sloki, jeglak habis gitu dia tangannya tuh udah nggak dingin lagi. Kalau nggak pakai begituan, tangannya dingin, kakinya dingin, dia mesti pakai kaos kaki. Jadi kadang-kadang itu adalah minum. Nah sekarang sampai ada orang yang bilang tadi yang kamu ngomong, minum itu Wine. bagus buat kesehatan. Wine nih dok, saya nggak ngomong likor ya. Enggak semua itu satu serian tuh. Kalau namanya minumnya bir 350. Kalau minumnya wine 150, jangan lebih dari itu. Oke. Itu kalau minum tuh. Kalau itu 45 cc. Kalau Semuanya sama. kalau dosisnya segitu bagus. Nanti dulu. Oh belum. Persentasenya yang namanya bir tuh 5%. Wine 12%. Kalau likor 40%. Nah, ada orang yang melakukan penelitian lagi. Kalau minum begituan sehari cuman satu minuman, Satu dosis yang tadi nih. dosis. Ya ternyata itu baik untuk kesehatan. Tapi tidak baik buat kantong. Jangan ngomong soal kantong mah urusan lain. Baik untuk kesehatan. Bahkan katanya lebih baik daripada orang yang tidak minum. Bagus Tapi kan argumennya kan? Saya nggak ada ngomong nih urusan dengan agama nih, enggak ya? Iya. Kita Itu. ngomong urusan masalah medical ya, Ya. kesehatan ya. Nah sekarang jadi masalah adalah kapan orang dibilang minum berlebihan? Kalau soal mabuk, dokter Jaya pernah ngomong bahwa itu masalah gen tertentu dia Enggak, bisa tapi tahan. sekarang gini, kita ngomong ke orang awam nih. Kapan lu ngomong lu minumnya berlebihan? Kalau dia mabuk. Ternyata ada satu patokan yang diatur oleh organisasi di Amerika. Organisasi yang ngurusin soal mabuk-mabuk itu. Kalau laki-laki sama perempuan itu ternyata ukurannya beda. Kalau laki-laki disebut mabuk berlebihan, ya. Kalau lebih dari 4 porsi per hari. Apapun itu ya. Ya. Yang tadi tiga kan macam itu, aturannya. 3 macam tadi ya. 4 porsi. Kalau dalam seminggu itu lebih dari 14 kali laki-laki. 4 kali per hari. Jadi dia minum 4 kali aja sehari itu udah berlebihan. Jadi Seminggu 14 itu udah berlebihan. walaupun tidak berturut-turut nih dok ya. Kan kalau kita ngomong 4 kali sehari, bangun tidur minum 1 porsi,
siang makan siang porsi, sore makan 1 porsi, menjelang tidur minum 1 Jadi udah porsi. 4 itu udah berlebihan. Itu Sehari, udah 1 hari. lebih dari 4. Ah, Kalau lebih cuma dari 4 masih borderline. ya itu di ambang batasnya ya. Tapi kalau selama seminggu dihitung 14 kali. Jadi nggak boleh lebih 3 kali, 3 hari setengah tuh. Jadi berarti 1 hari 2 dong. 2, Ya. 2, tapi setiap hari. Tapi kalau perempuan patokannya lebih rendah. Perempuan tuh 3 kali sehari udah dibilang berlebihan. Kalau seminggu 7 kali sehari. 7 kali dalam seminggu. Setengah dosis ya. Tengahnya. Nah sekarang pertanyaannya kenapa perempuan tuh patokannya lebih rendah dari laki-laki? Kalau dia mabok bikin malu dok. Bukan. Karena perempuan punya metabolisme yang berbeda dengan laki-laki. Dia menyebabkan kerusakan yang lebih hebat daripada kalau buat laki-laki. Tapi artinya kan dengan begitu sebenarnya laki-laki tuh boleh minum dong. Enggak, ternyata setelah lewat dari satu porsi 1 hari itu, atau buat laki-laki 2 porsi sehari, itu udah gangguan kesehatannya tuh udah ada. Resiko mulai muncul ya. Nah, jadi artinya kalaupun misalnya kamu mau minum, yang terbaik adalah tidak minum. Karena itu minuman setan. Setan minum apa kalau kamu minum? Ya kan kita mau nyobain doang dok. Setan Itu minum. satu. Jadi kalau maupun 1 dosis sehari, kalau laki-laki 2 dosis sehari. Tapi kalau lebih dari itu udah pasti menyebabkan penyakit. Tapi kalau sudah lebih dari 4 sehari atau lebih dari 14 seminggu itu udah berlebihan. Buat perempuan berlebihan itu disebut 3 dosis sehari atau 7 dosis selama 1 minggu. 1 hari satu itu udah berlebihan buat seorang perempuan. Nanti beruntung saya dok, saya nggak suka bir dok. Serius, saya nggak suka bir. Tapi wine suka. Ya tapi Lebih enak soalnya. jangan gelasnya digedein, cuma ngomongin 1 dosis doang. Tapi itu. Jadi alkohol tuh berlebihan. Tetapi sekarang ada satu istilah yang namanya kapan orang disebut kecanduan alkohol lagi. Kecanduan alkohol tuh udah penyakit. Dan itu udah bahayanya jauh lebih besar mungkin dari situ. Ya kalau orang udah nggak bisa ngontrol diri lagi dok. Saya setiap kegiatan itu kayaknya bisa saya kontrol dok. Termasuk olahraga, banyak orang golf itu jadi kecanduan. Saya tuh nggak penting. Nah, Saya masih sekarang bisa begini. kontrol. Saya nih punya temen nih. Dia curhat sama saya. Temennya cewek. Kalau dokter yang cewek. Dia udah punya suami. Gua sebel sama laki gua katanya. Dia tuh udah alkoholisme. Itu di Indonesia tuh jarang loh sebenarnya. Nggak sebanyak itu. Kenapa saya bilang? Setiap hari laki gua pulang ke rumah dia bawa likor. Dia minum. Minumnya bukan apa? Minum sama mertuanya. Mertua tuh perempuan. Ya, sama bapaknya. Jadi anak sama bapak. Dia minum. Kalau udah minum, udah mabuk, ngomong ngaco-ngaco kadang-kadang suka mukul istri, mukul anak. Dan kalau nggak punya duit, dia minta istrinya untuk. Jadi artinya itu sudah sampai mengganggu secara sosial, mengganggu secara kekeluargaan. Akhirnya saking dia sering begitu, dia sampai kerja juga ogah-ogahan. Nah kalau kasus seperti itu di Amerika tuh banyak, Prengki. Sampai mereka tuh harus pergi ke rehabilitasi. Nggak laki, nggak perempuan dok. Kalau di Amerika dok. Kalau yang namanya begitu itu namanya alkoholisme, Prengki. Alkoholisme. Dan kalau ada alkoholisme itu termasuk penyakit psikiatri. Nah, salah satu tadi kamu sudah sebut. Kapan seorang disebut alkoholisme? Itu nggak bisa kontrol diri dok. Sebenarnya gejala utamanya tuh ada 2 yang tidak ada pada peminum yang cuma sekali-sekali gitu ya. Pertama dia toleransi. Kedua withdrawal atau putus obat. Kalau dia toleransi itu artinya dia minum, besok lebih banyak gitu. Makin lama makin dosis yang sama itu tidak mempan lagi sehingga dia akan makan lebih banyak. Yang kedua adalah kalau dia tidak minum, badannya kagak enak.
Jadi dua hal itulah yang menunjukkan dia sudah mulai adiksi, kecanduan. Tapi dokter Ja pernah minum kan? Minum. Sering minum. Kalau di Jepang mau nggak mau minum. Karena saban kali pergi itu yang ada cuman biru. Nggak usah ke Jepang dok, ntar di rumah saya kasih dok. Enggak. Kalau enggak sih saya kagak mau minum lagi. Karena di Jepang ya masalahnya kalau nyari air susah. Ya minum dikit-dikit. Tapi saya nggak pernah sampai mabok. Saya minum cuma sekedar untuk ngebasahin tenggorok doang. Tapi untuk sekarang menjadi masalah kan itu termasuk kelainan psikiatri. Ya. Kecanduan alkohol atau dalam bahasa medisnya alkoholisme. Gejalanya itu kamu udah sebut salah satu dari itu. Ada 4 gejalanya Pak. Dan 4 ini harus ada. Tapi kalau soal toleransi sama withdrawal atau putus obat itu boleh ada boleh enggak, tapi 4-nya harus ada. Yang satu, 4 itu namanya 4C. C1 kontrol. Dia bisa nggak bisa kontrol. Kalau ada dia pasti mau minum, nggak bisa mengontrol diri. Kadang-kadang di tempat orang ada orang ya walaupun kondisinya tidak sesuai, dia nggak bisa kontrol, dia minum, nggak bisa ngontrol diri, lalu mau. Ini Ya. kan sama juga kayak rokok dok ya, dokter rokok tuh begitu tuh. Di tempat yang dia nggak beli rokok ada orang rokok diminta. Ya, dia nggak bisa kontrol. Kedua kompulsif nggak lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba lagi nonton tuh tiba-tiba gue mau nyari dia nggak tujuan mau minum, tiba-tiba jadi mau minum otomatis buka kulkas langsung minum. Itu kompulsif namanya. Nggak bisa kontrol, kompulsif. Yang ketiga craving, rasanya kayak orang kecanduan. Kalau nggak ada, gue mau nyari gitu loh. Ketagihan terus, mau lagi, craving. Yang keempat, consequences. Dia tidak peduli, dia minum, dilarang sama bos, dia nggak peduli. Mau dikeluarin dari kantor, dia tidak peduli. Mau dikeluarin dari sekolah, dia tidak peduli. Dia nggak peduli konsekuensi terhadap keluarga, konsekuensi terhadap pekerjaan, konsekuensi terhadap apapun. Di tempat yang tidak pantas pun dia akan lakukan itu. Berarti yang tadi dokter sebutin tadi itu si suaminya tadi termasuk yang alkoholisme. Ya. 4-nya tuh udah terpenuhi. Ya. Nah sekarang gini dok, coba dokter sebutin dok supaya orang-orang nggak usah kan gini. Saya punya sepupu tuh kasih satu nasihat yang bijaksana buat saya dok. Frankie katanya kalau masalah pengalaman lu nggak usah cobain sendiri, cukup lu dari orang lain aja. Tanya tuh orang lain. Kalau narkoba tuh rasanya seperti apa? Kalau temen lu bilang coba biar ada pengalaman, nggak usah, kan udah tahu pengalaman dari yang cobain narkoba. Nah, dokter Jaya sebutin deh rasanya kalau minum bir rasanya kayak gimana dok? Rasanya dulu, rasa bir itu dulu dok. Biar nggak orang lain pada nggak usah nyobain. Kalau diminum rasanya cuma pahit-pahit doang. Pahit-pahit doang, nggak ada rasa yang enak. Baunya? Ya baunya ya bau khas dia lah. Bau kayak apa? Bau manis kalau menurut saya. Baunya nggak enak sih kalau menurut saya. Ya bau gitu. Lama-lama kalau minum kalau pagi itu dang jalan tuh seperti melayang mereka. Oke. Melayang rasanya gitu. Ya itu, lama-lama. Itu bir ya? Ya. Kalau wine? Sama. Saya Beda. tuh ngerasain begini pada waktu itu ya saya pergi ke salah satu jajahannya Portugal. Di Afrika Barat. Itu di situ ada salah satu pulau jajahannya di situ. Di situ saya pergi ke situ lagi seminar. Di situ perkebunan wine. Setiap kali minum kagak ada yang lain. Bir kagak ada. Perkebunan grape. Minum habis begitu jalan. Itu kan daerahnya naik turun. Tapi saya mau ngambang saya. Saya mau kasih sedikit perbedaan nih dok. Bir tadi betul. Saya nggak suka pahit dan baunya tuh agak apa ya, nggak enak dah. Lebih kalau bir hitam pahit sekali. Kalau wine itu, saya kasih satu penilaian begini. Wine itu wanginya tuh lebih enak. Wangi bener. Beda sama bau ya. Bir kan bau, ini wangi. Terus rasanya ada manis-manisnya dikit. Iya, yang itu yang merah. Yang merah. Kalau yang putih nggak begitu manis lagi. Iya, tapi
wanginya sama, cuman hasilnya sama, Hmm. badan panas dan lebih cepat panas kalau wine ini. Ya. Karena tadi dokter dia sebutin 12% ya kan alkoholnya. Si bir cuman 5%. Iya. Tapi ada satu dulu namanya Green Sand. Oh, Green Sand itu 4%, lebih rendah. Nah, Ada sekarang, tapi Green Sand 0 ada sekarang. iya. Itu waktu kemarin Budweiser tuh di sponsor di Qatar, dia bikin yang 0% tuh. Nah, jadi orang-orang nggak usah nyobain deh. Karena istilahnya kan kayak tadi saya udah kasih gambaran ya. Kalau diuang wanginya ke wangi apa? Ya wangi wine lah gitu. Itu aja, beli pewangi baju ada tuh. Nah, sekarang kalau likor, Dok. Wow, likor mah rasanya kagak bener-bener gak enak. Begitu Pahit. pahit dan itu kayak kebakar langsung Pahit banget. kues kayak angus mulut. Dan satu ya, likor itu ada aturan yang nggak boleh lebih dari 55%. Ya, secara merek ataupun itu biasanya udah ada merek-merek tertentu lah. Oke, jadi nggak usah nyobain deh kalau menurut saya karena kita di negara tropis ya, Dok ya. Iya. Itu nggak diperluin. Iya. Dan kalau kita pergi ke negara yang dingin, mungkin ada cara lain selain daripada yang itu. Karena ya kebetulan kalau di agama kita nggak masalah, Dok ya. Tapi di agama Islam nggak boleh sama sekali kalau nggak salah. Sekarang nggak boleh. Nah, Tapi dibilang 100% nggak boleh juga, ya nggak bisa juga karena ada obat-obatan yang udah basicnya itu pelarutnya alkohol, Franky. oh gitu. Ya kan kalau obat Iya. kan boleh ada excuse-nya, Dok. Nah, ya jadi sampai di situ ada orang yang disebut alkoholisme kalau dia memenuhi 4 syarat tadi. 4C. 4C. Nah sekarang kalau memang udah ada seperti itu, bagaimana caranya? Sekarang apa sebabnya dulu deh? Apa sebabnya orang bisa sampai alkoholisme? Itu ada zat adiktifnya nggak sih? Ada lah, alkohol itu adiktif. Alkohol mempengaruhi otak Ada. kok. Ada. Nah sekarang apa sebabnya? Sebab apanya nih, Dok? Orang jadi alkoholisme. Bermula dari gengsi. Genetik. Kalau bapaknya peminum Gennya sama nih, Dok. Satu gengsi, satu lagi genetik. genetik. Yang kedua Tiga tuh, huruf pertama sama, Dok. yang kedua itu lingkungan, Franky. Iya. Kalau kamu punya teman begitu gitu, saya punya salah satu murid nih, dokter forensik nih, dari sejak dia masuk ke forensik, 2 orang laki, emang peminum dari sejak SMP, SMA, masuk ke dokteran, dia minum, masuk di forensik, ya dia minum juga. Ada kesempatan begitu kita meleng, dia minum tuh berdua. Ada teman Franky. So ada kesempatan, misalnya dia jualan bir, jualan minuman keras. Jadi apalagi budaya, Franky. Kamu lihat tuh kalau film-film cerita silat, mereka kan kalau menjamu orang minum kan, wah ya, Arak ya, itu. ya, wah sama aja, wah lama-lama mabok. Itu kan budaya orang Manado. Arak itu termasuk yang 40% tadi, Dok ya? Iya. Orang Manado, Saguer, orang Batak, tuak. Emang bisa kalau kamu orang Batak nggak makan tuak, mau minum tuak? Nggak bisa lah, Franky. Tuak dari nira itu apa sih kamu minum juga? Tapi Itu budaya lah. kalau soal nira kan bukan di Batak doang, Dok. Kita ya ke beberapa daerah aja di agak yang saya lupa ya, saya jalan-jalan ke mana? Di Lombok atau di pinggir jalan arah ke itunya dijual tuh tuak-tuak, tapi yang belum jadi arak sih. Kan yang masih dalam manis. tanda petik ya. Kamu doyan duren yang pahit-pahit, itu kan ada alkoholnya. Kamu orang Sunda makan peyem, bukan peyempuan ya, peyem, itu ada alkoholnya. Dan kayak gitu jadinya gimana? Ada larangannya nggak tuh ya? Kalau enggak itu dianggapnya makanan, dianggapnya budaya. Bukan minuman itu peyem ya? tuh ada 2 kan, ada peyem tape, ada peyem yang ketan itu. Oh, tape ada yang tape peyem, Tape ada uli. tape ketan. Ya sama aja, emang kamu makan gitu nggak bisa mabok. Mabok juga, alkohol juga itu. Tapi kan selama tidak menimbulkan 4C itu sih tidak masalah. Tapi cuma tadi satu kriteria bahwa toleransi dan withdrawal, putus obat sama
makin banyak itu bukan patokan. Patokannya 4C itu. Kalau udah 4C udah mengganggu sosialisasi, mengganggu kerja, mengganggu sekolah segala macam. Nah, itulah baru dia disebut alkoholisme. Dan kalau udah alkoholisme, satu rehabilitasi. Dan satu lagi, ini penyebabnya belum ya. Tadi genetik, yang kedua budaya atau lingkungan, yang ketiga itu adalah masalah psikologis, stres, depresi, kecewa, apa segala macam. Jadi hal-hal itu ya menyebabkan dia tuh secara impulsif memakai begituan. Nah sekarang kalau itu udah terjadi, apa yang mesti dilakukan? Berhenti, Dok. Ya itu dia nggak bisa kontrol, kompulsif, nyari. Jangan kasih duit. Dia nggak kasih duit, temen yang kasih. Kan yang begitu kan punya temen yang sama aja kayak mau merokok, berhenti rokok teman kamu kasih, kamu nggak beli tapi dikasih. Iya kayak kemarin tuh ada anak saya tuh dari Kupang, dia bilang Pak di Singapura, tapi benar loh di Singapura udah ada larangan stikernya tuh, vape tuh dilarang. Dia bilang Pak saya mau berhenti merokok, mungkin ini jalan Tuhan katanya. Di Singapura saya harus berhenti. Begitu saya meleng dikit dia minta ke orang lagi ngumpul di rokok, minta rokok. Enggak, itu udah nggak bisa kontrol. Nah, jadi kalau orang yang seperti itu sekarang pertanyaannya satu, apakah dia mau berhenti apa enggak? Jadi keinginan orang itu yang lebih utama. Keinginan dia mau berhenti enggak? Atau dia memang mau terus aja begitu? Kalau dia memang mau berhenti, yang kedua itu keluarga harus support. Support tuh harus menyuruh dia untuk pergi ke tempat rehabilitasi. Kalau di Amerika rehabilitasi alkohol tuh ada. Di Indonesia juga pergi ke dokter jiwa, bisa datang dan dia bisa dikasih obat ya Frankie ya, yang bisa menekan dia punya kecanduan. Karena kenapa? Dikasih obat itu kalau dia minum malah nggak enak gitu. Ada obatnya, tapi itu seringkali dia tuh harus punya tekad yang kuat, karena kalau nggak dia balik lagi sama seperti orang kena narkoba, gampang kambuh. Nah, satu hal yang bisa menyetop dia adalah pada saat akibat itu dia menderita dampak efek samping. Apa misalnya dampak dari segi sosial ya, diberhentikan dari pekerjaan. Tapi kan tadi dokter bilang kompulsif. Iya. Konsekuen. Apa? Ya, Sorry. Konsekuensi. Dia nggak peduli lagi, makanya soalnya dia perlu dukungan orang. Dia udah nggak peduli. Ya kalau udah begitu nggak bisa diapa-apain, mau diapain. Tapi maksudnya jadi untuk gitu, supaya begitu cuman dianya sendiri harus punya tekad kuat dan harus didukung oleh keluarganya, dan satu minta bantuan profesional. Berarti yang jadi istrinya tadi kesian amat Dok ya? Sampai kayak gitu ya? Sampai akhirnya dia punya anaknya bilang, Mama ceraiin aja dia. Terus? Nggak berani juga. Kenapa dia nggak berani? Emang kamu sangka cerai gampang? Nggak tahu. Dia pikirnya satu, saya punya anak perempuan, saya punya anak laki. Kalau saya cerai, bagaimana anak saya bisa cari jodoh? Beda. Loh enggak, jangan salah. Misalnya kamu nih, anak kamu mau kawin. Begitu ketahuan keluarganya ada yang seperti itu, kamu mau kawin? Cerai? Enggak lah. Kan maksudnya orang mau keluarganya ya keluarga utuh dan segala macam. Jadi salah satu pertimbangan perempuan kan lain sama laki-laki, Frankie. Dia tuh takut anaknya menjadi cacat nama baiknya karena keluarganya cerai gitu loh. Bukan soal alkoholnya tapi cerai gitu loh. Oke Dok, balik ke artinya kalau tadi cara keluarnya gimana? Tadi kan penyebabnya dokter Jaya udah sebutin. Ada gen, psikologis, ada lingkungan ya. Nah sekarang yang kayak gitu kita udah pernah ngebahas sedikit masalah yang dirusak ya kan Dok ya? Iya. Yang dirusaknya kita sampai jadi otak dirusak, jantung dirusak, itu bisa bikin kanker, stroke, otak jantung stroke, terus pankreas juga bisa rusak, liver bisa rusak, bisa perlemakan, bisa sirosis, bisa kanker.
Kankernya bisa kemana-mana, termasuk kanker payudara itu salah satunya meningkat gara-gara itu. Jadi dia bisa stop juga gara-gara kena penyakit. Bisa stop gara-gara dia sadar sendiri, bisa stop gara-gara dia disadarkan oleh keluarganya atau siapa gitu. Nah kalau udah mau stop ya harus minta bantuan profesional, karena yang namanya udah alkoholisme itu nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau cuma tekad doang, nggak ada support bantuan yang lain, susah, berat ya? Nggak bisa. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Tapi sekarang pertanyaannya begini, orang kan banyak, sebagian besar kan belum pernah minum. Nggak perlu lah. Mendingan minum apa enggak? Nggak usah minum. Makanya tadi saya sebutin, cukup kita kasih pengalaman kita, yang lain nggak usah gitu. Jadi kalau dibilang minum itu baik untuk kesehatan, tidak. Kalaupun benar itu ya, itu sejauh cuma 1 dosis per hari. Udah itu doang. Tapi kalau bisa nggak mulai ya jangan mulai. Tapi ada satu profesi yang nggak boleh nggak dok, dia harus minum. Pencicip. Bukan. Apa? Pastur. Setiap kali misa dia minum. Nggak bisa dilepain habis itu. Pastur kan pada saat konsekrasi segala macam, oh udah berubah dia. Kayak terus dok. Nah jadi yang dirusaknya banyak. Nah sekarang pada saat rehabilitasi itu dok, perlu bantuan profesional tadi dokter sebutin. Ada obatnya. Pakai obat. Kalau tanpa obat dok? Tanpa obat bisa, tapi ya masih masuk di rumah sakit. Ada rehabilitasi. Ya, contoh nih dok, tadi si nyonya tadi kan dokter Jaya bilang si suaminya tuh kalau dia nggak ada itu dia minta duit ke si nyonya tadi, istrinya. Kalau si nyonyanya nggak kasih, jadi kan bisa nyolong. Itu masalahnya, dia tuh nggak bisa kontrol, dan impulsif. Dia bisa nyolong, bisa ngambil duit siapapun, dan akhirnya kan nanti jadi masalah. Kan dia pergi, kalau di Indonesia mah gampang, pergi aja ke warung, dia bilang utang dulu nanti isi gue yang bayar, kan bisa aja. Enggak, warung sekarang udah nggak boleh jual alkohol dok, dia harus ke supermarket. Enggak, kan dia udah dewasa. Dia harus ke supermarket atau toko-toko yang mempunyai izin resmi. Ya. Udah gitu pakainya kartu kredit, kan bayarnya tahun bulan depan istrinya yang bayar. Blokir kartu kreditnya dia. Jadi nggak bisa kita larang dengan cara kayak gitu dok. Kita matikan jalur finansialnya. Enggak, orang-orang kompulsif dia akan cari berbagai macam cara. Dia akan ketemu temennya juga. Jadi artinya itu bukan dari situ. Yang utamanya nggak bisa dari situ ya. Kalau namanya rehabilitasi, mereka kumpul rame-rame, dan satu ada namanya behavioral therapy. Orang-orang kecanduan gitu dia ngumpul, mereka saling sharing bagaimana caranya mereka. Nah itu banyak membantu mereka. Di Indonesia belum ada tuh dok ya. Mungkin pasiennya nggak sebanyak itu, nggak banyak. Jadi, tapi kalau ada sih ya mungkin ada lah. Kasus-kasus orang-orang yang alkoholisme tuh ada, tapi nggak banyak. Nah jadi harus dengan kuncinya ternyata di dok, pakai profesional ya. Iya. PT. Yang masalahnya gini, kadang-kadang kayak dia seperti itu udah menjadi seperti kayak budaya. Anak-anak misalnya yang di tempat yang memang itu biasa pada minum-minum, ya ada anak-anak SD, SMP gitu datang situ, minum dia dikasih minum, diajarin minum. Ada beberapa suku dan itu kan memang itu menjadi satu kebiasaan dan dianggap itu bukan minum-minum sosial. Yuk semua minum. Oh sekarang lagi pesta nih. Oh udah harus minum. Tapi kalau udah sama seperti misalnya tahun baru atau apa gitu. Wah sediain kacang sama bir, itu udah seperti kayak, jadi itu udah jadi kayak budaya gitu loh Franky. Lah artinya kan kalau udah jadi budaya kan, budaya itu kan nggak bikin dia jadi alkoholisme dok. Ya enggak. Cuman temporer, setahun sekali. Ya ada beberapa orang bablas jadi gitu. Mulainya dari situ. Iya. Jadi sama aja kayak ngerokok, mulainya 1 batang 2 batang, lama-lama jadi batangan, bungkusan dong. 1 bungkus 2 bungkus. Habis bungkus jadi bos kan, bosan. Iya. Kemarin saya sempat nanya sama supir taksi yang saya waktu ke bandara. Ternyata sadis ya. 1 bulan anggaran rokoknya 2 juta. Nggak, tapi mereka nggak ngerasa itu jadi dianggap sebagai sesuatu kewajaran buat dia. Iya, makanya saya bilang, kamu nggak sayang tuh 2 juta, kan 2 juta dikasih buat ke istrinya bisa belanja banyak tuh. Apalagi kalau kamu pakai hitung-hitung, kamu sekali begini satu tahun kamu bisa beli rumah.
Ya artinya kan kalau rokok kan lebih murah daripada alkohol nih dok. Jadi kalau rokok aja 2 juta, berapa anggarannya kalau seorang yang alkoholisme itu dok? Jauh lebih mahal, maksud saya kan ke sana. Jadi sangat sayang untuk orang-orang, apalagi kalau dia tidak punya penghasilan ataupun penghasilannya dari orang lain gitu ya. Yang dimintain duitnya Tapi nggak masalahnya berasa, satu, itu bukan cuman itu menjadi itu aja, bukan cuman buat dirinya sendiri. Ada orang yang kalau yang namanya dia udah mulai mabok, dia itu mulai ngaco, bisa melakukan kriminal, KDRT ke keluarganya dan segala macam. Jadi itu ada efek-efek sampingnya juga gitu loh. Kalau cuma lo mabok kemudian lo tersungkur gitu, ya udahlah urusan sendiri. Ya. Tapi dia kalau di sekarang di Indonesia juga bukan itu. Udah mabok jadi malah melakukan kriminal, nodong orang segala macam. Saya lihat tuh ada satu perbedaannya, Frankie ya. Kalau orang Indonesia mabok, itu cenderung itu sifat jelek yang keluar. Kalau di Indonesia kebanyakan ini dok, minumnya besok, maboknya sekarang. Dan satu, kalau mabok jadi jahat, Frankie. Kalau orang Jepang enggak, dia makin mabok, makin ramah. Orang Jepang tuh kalau diajakin ngomong pakai bahasa Inggris itu dia menghindar gitu. Dia nggak suka ngomong, nggak suka sosialisasi. Tapi kalau dia udah mabok, dia jadi lebih ramah, ngomongnya lebih. Itu bedanya. Apa saya kagak tahu apa yang berubah di otaknya. Nah, tapi sebelum dia mabok, dokternya udah mabok duluan dok. Oh enggak, saya nggak gampang mabok lagi. Serius nih? Enggak. Saya pada saatnya orang Jepang teman saya mabok, saya nggak mabok. Karena dokternya nggak minum. Baru saya mau bilang, ntar ini coba di rumah dok, saya kasih beberapa banyak dok. Banyak yang ngasih ke saya minuman alkohol. Kalau lagi mereka kirim parcel ke kita pasti ada minuman alkoholnya. Itu diapain? Ada yang saya minum, ada yang saya pajang. Enggak, waktu saya pergi ke Eropa itu, ya itu udah pasti beli. Kita ke Portugal, ke Spanyol pasti nggak lupa beli wine lah. Murah semuanya di sana. Pada beli. Murah. Ya tapi itu juga rasanya macam-macam ternyata ya. Banyak. Beda-beda. Ya. Ada yang lebih manis, ada yang rada asam, ada tanya apa sama yang jualnya. Kedua, Dokter Jaya kalau udah memang ada satu merek yang Dokter Jaya suka, mendingan itu aja gitu, karena apa ya? Ya udah cocok gitu kan. Saya ada merek yang saya suka soalnya. Dan itu rasanya wanginya kayak wangi wine di gereja. Iya ya. Yang penting jangan sampai keluar 4C aja. Enggak. Saya enggak sampai ke sana. Oke, jadi saya juga jarang kok yang kayak gitu karena apa namanya? Ya karena ada barang, tapi ya buat disimpan aja. Karena seperti itu kan bisa jadi koleksi, Dok. Makin lama tahunnya makin mahal. Tapi mendingan nggak usah minum lah, karena kasihan setan minum apa kalau kamu minum begitu. Langsung ke distributornya. Oke dok, jadi tadi dokternya bisa mengganggu kehidupannya dia. Iya. Ngerusak. Iya, ngerusak dia punya sosialisasi. Enggak, itu pekerjaan. secara kedokteran ataupun itu. Sebenarnya apa sih yang dia Otaknya, sarafnya dirusak sama dia. Itu loh, itu yang menyebabkan orangnya jadi ketagihan, terus makin lama toleransi. Dia nih ya, kalau otaknya kemudian dia berjalan limbung, kesadarannya limbung segala macam. Itu sementara, tapi kalau dia sering-sering kan lama-lama jadi kerusakan menetap gitu. Nah, tapi kan seringkali mereka bertindak kriminal nih, Dok. Kenapa mereka jadi bertindak kriminal gitu kan? Karena kesadarannya tuh sudah tidak normal. Artinya dia kalau orang, kenapa sih kita nggak melakukan tindak kriminal? Karena tuh ada otak yang bilang ini tidak boleh, itu perbuatan jelek gitu loh. Nggak ada kontrol. Jadi kontrolnya udah rusak ya. Oke, jadi makanya di situ. Sesuatu misalnya istri dia marah, biasanya nggak gebuk istri, gara-gara gitu dia nggak gebuk istri. Kan itu jadi dia punya judgement-nya tuh juga udah error. Ya susah lah dok kalau udah kayak gitu dok, udah sampai 4C kayak gitu. Tapi ya kalau dari pendidikan sih dari sejak kecil ya jangan dimulai lah. Jangan dimulai. Ya kecuali kalau cuma hal-hal seperti misalnya makan tape lah, itu ya dia nggak bakal keracunan gara-gara tape kan.
Kalau profesi jadi supir akap mah susah, Dok. Kenapa? Kadang-kadang begitu ada temen ngajakin kayak gitu, Bang, nggak ada masalah Franky. Waktu saya sekolah di Jepang, orang Jepang kan selalu minum-minum gitu. Teman saya tuh nggak mau gitu. Kenapa? Karena saya Muslim katanya. Saya kan nggak minum alkohol. Orang Jepang selalu ke restoran minum alkohol. Saya bilang, loh saya ikut gitu nggak ada masalah. Lo minum? Kagak. Di situ saya minum jus aja, minta jus. Kan jus kan ada. Orange juice, kasih orange juice. Kampai pakai orange juice. Ya enggak kan sebenarnya bukan berarti nggak boleh gitu loh. Ya saya emang nggak bisa minta air di situ. Tapi kalau orange juice kan ada dong. Gitu loh. Kan nggak alasan gara-gara sosialisasi kita kemudian ikut-ikutan. Kalau rasanya buat kita nggak enak, minum bir nggak enak, ngapain minum bir? Nah itu problemnya, Dok. Kalau bir nggak enak, tapi wine itu enak. Nggak, tapi ada satu ya. Champagne Ada itu orang- enak, manis. Ada orang yang diberi berkah sama Tuhan. Istri saya. Kalau dia minum wine, satu teguk aja langsung perutnya kembung. Bung. Dia nggak bisa minum wine sama sekali. Kembung. Langsung kembung. Itu berkat ya menurut dokter ya? Iya. Ya berkat lah. Kalau dia doyan wine, kan harganya mahal juga. Franky. Ya itu, tadi saya bilang. Jadi kalau orangnya, makanya jangan sampai deh ya. Yang kayak gitu tuh kadang-kadang kan gini. Di suatu acara jamuan nih, Dok, nggak ada minuman lain kecuali wine. Iya nggak apa-apa. Tapi begitu dibilang gue nyetir. Gue satu teguk aja ya. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi kita harus bisa sebenarnya kontrol. begini, kalau aturan nih, kalau di Jepang ya kita ada botol diisiin, kalau kita nggak minum nggak bakal diisiin lagi. Tapi kalau kita minum diisiin lagi sampai volumenya sama. Jadi setiap kali kita minum itu. Yang jadi masalahnya kan kalau di cerita silat kan nih seru. Kampai, kasih glek, ya, kasih lagi nggak selesai Oh, sampai mabok. Dokter Jaya gitu. kurang teliti memperhatikan film silatnya, Dok. Apa? Pernah nggak dia minum terus kemudian berceceran ke sini? Sebenarnya nggak minum, cuma dituang tapi berceceran ke sini. Terus gitu ceritanya keluar darah gitu. Itu artinya kena racun. Nah, jadi Terus periksa racunnya gimana Bang? Pakai jarum. Jarumnya jadi hitam. Aduh. itu pokoknya hebat lah. Nah, jadi artinya untuk orang-orang yang memang tidak ada keperluannya dan memang dilarang sama agamanya, mendingan itu jadikan alasan, Dok ya, Iya. supaya jangan. Ya, tapi mereka tahu kok, jangan- orang Jepang kan tahu I'm Muslim, nggak dikasih. Nah, yang repotnya yang kayak kita dikasih. Enggak repot. Jangan diminum. Kalau kamu minum, jadi separuh ditambahin lagi. Nggak bisa tuh, dia nggak bisa tuh itu isinya separuh. Oke, Dok. Nah, sekarang kalau misalkan tadi Dokter Jaya sebutin kalau itu banyak rusak, mereka kok kenapa masih diproduksi terus? Ya karena yang mau minum banyak dan untungnya besar. Orang kalau jualan alkohol itu untungnya besar sekali, bisa kaya raya, Franky. That's why di itu pun di Indonesia ya, di Bali ada tuh perusahaan wine tuh bikin wine, bikin bir, segala macam. Karena kenapa? Selalu ada demand, pasti ada supply. Supply-nya dibikin karena ada demand. Demandnya dari mana? Setiap klub malam itu pasti di situ yang diminum alkohol, nggak mungkin minum air. Kalau minum air artinya di situ beredar ekstasi, Franky. Saya nggak ngomong lah, Dok. Kalau dia kagak ada yang minum di situ beredar ekstasi dan sabu-sabu, Franky. Kenapa? Itu kalau sabu-sabu sama ekstasi kita minum sama alkohol, Hilang efek-efeknya. Percuma dia minum sabu. Makanya kalau di tempat yang beredar sabu-sabu dan ekstasi, kalau ada yang jualan alkohol, nggak bakal laku. Tapi kalau jualan aqua kamu jual 50.000 satu gelas juga dia mau. Oh, jadi Menghilangkan efek. Kan padahal sabu-sabu dan ekstasi mahal. oke. Kalau minum alkohol, hilang efeknya. Rugi lah Bisa dia. nggak, Dok, seperti ini? Kalau orang minum ekstasi, kan dia nge-fly juga, Dok. Dibohongin. Supaya dia fly-nya hilang, kasih minum alkohol.
Ya ngapain, rugi lah. Nggak kan kita supaya dia fly-nya hilang gitu. Enggak lah, kalau gitu kamu jangan matiin rezeki orang. Habis begitu dia masih ke rumah sakit, nanti kasih antinya. Oh gitu. Gitulah. Kasih artinya dengan alkohol. Enggak. Kalau saya dulu tuh jaga di rumah sakit. Mau yang cepat, mau yang lama? Yang cepat dok. Udah kayak cepat. Dikasih ada yang cepat, disuntik. Kalau yang lama, infus gitu kan. Udah segar. Makasih dokter. Detox katanya. Oke, jadi si alkohol ini agak rumit juga, agak menarik buat saya. Kenapa? Barang yang dalam tanda kutip bisa merusak, tapi umum masih diperbolehkan dijual bebas. Iya. Terbatas iya. ya. Tapi Gitu. kalau di tempat yang dingin itu memang menjadi alasan karena itu bikin badan jadi hangat, Franky. Nggak bisa dilarang itu, kayak di Rusia tuh nggak bisa dilarang alkohol. Cuman beda dengan zat adiktif lainnya seperti narkoba. Di sini dia artinya tidak selalu menghasilkan sampai edik banget gitu dok ya, ketagihan banget ya. Orang masih bisa kontrol, tapi kalau narkoba sekali masuk terus ya. Iya. Pengaruh itu yang kenapa dia masih bisa dibedakan ya. Oke dok, jadi alkoholisme itu intinya kalau kita sudah sampai mencapai tingkat dewa 4C tadi ya dok. Iya. Kalau C-nya kurang 1 Nggak. atau 3,5 dok? Nggak. Nggak Mesti ya? 4-4 ya. 4. Itu ada kriteria. Obatnya apa dok? Hah? Obatnya apa dok? Ya tanya dokter lah, psikiater. jangan dibuka di sini, tadi daripada minta minum antinya lagi. Enggak, obatnya satu, jangan minum. Jangan mulai untuk minum. Ya kan nggak perlu beli obat. Ya, kayak sama dok. Orang-orang saling bermaaf-maafan. Syarat untuk bisa kita minta maaf apa dok? Buat dosa lah. Buat salah dulu. Jadi kalau kita mau itu jangan minum dulu. Ya. Nggak ada orang yang nanya nih. Ini kenapa lo masih berteman aja sama dia karena begini. Emang kenapa? Itu orang jahat banget, saya bilang. Orang jahat tuh diperlukan di dunia. Kaget dia. Kenapa? Kalau nggak ada orang jahat, nggak ada orang baik. Kan yin yang. Mana ada sih? Selalu kan ada obat, ada racun, ada obat. Itu. Tadi ada satu yang saya mau tanya dok. Orang minum alkohol terus kan dokter bilang itu ada bisa mengakibatkan penyakit 1, 2, 3, 4. Itu timbul penyakitnya itu setelah berapa lama dia konsumsi? Enggak, prinsipnya memang makin tergantung kan, itu kan tergantung kerentanan badan sendiri. Bukan soal lamanya. Kerentanan badan sendiri, ada orang yang rentan untuk begitu. Jadi kalau dia menyangkut cerita yang tadi dokter sebutin, si suami ini minta terus-terusan dan ini sudah berlangsung lama, artinya badan si suami ini cukup kuat. Mungkin cukup kuat. Atau tinggal tunggu waktu kapan dia timbulnya. Iya, kita nggak tahu. Nggak, karena kan kalau kayak tadi, kenapa saya sampai tanyakan berapa lamanya? Ya orang kan udah harus berpikir. Daya tahan dan toleransinya beda-beda. Dia bisa stroke juga. Bisa stroke, serangan jantung. Nah, kan dokter Jaya pernah sebutin tuh pembuluh darah gara-gara ngisep rokok bisa jadi kayak peralon. Ini sama nggak? Bisa nggak sampai begitu nggak? Nggak, dia hampir sama. Oh, efeknya sama rokok. Kan kering juga tuh kalau habis minum itu kan. Hampir sama rokok. Oh, hampir sama ya. Jadi tergantung ke tahanan tubuhnya dia. Iya. Tapi pasti ujung-ujungnya ke situ dok. Iya. Tapi bisa juga mati dulu baru sakit tuh. Timbul penyakit. Enggak ya? Enggak. Oke dok, jadi ya mudah-mudahan orang-orang yang tadi kita kasih tahu nih dok, nggak perlu lah ya nyoba mulai dulu, karena khawatirnya malah nyoba kecil-kecilan nanti lama-lama bisa jadi gede-gedean ya dok. Ada hal lain dok untuk masalah alkoholisme ini dok?
Ya enggak cukup. Di Indonesia berapa persen dok yang kasus kayak gini terjadi? Banyak nggak? Enggak terlalu banyak kan, orang Indonesia bukan peminum biasanya. Aman Enggak, ya. enggak. Tadi dokter Jaya ingat nggak saya bilang mabuknya sekarang minumnya besok. Kenapa? Hah? Kenapa dok? Enggak, ya itu sengaja aja. Bukan. Dia mabuk sekarang, pura-pura mabuk, terus ngompasin orang buat beli minuman, minumnya dibelinya besok. Padahal itu belum mabuk dok. Oke dok, thank you dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!